Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mufi di Aurora Pus. Di kesempatan video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang mana tentunya bukan cerita pengalaman saya pribadi, tetapi cerita pengalaman teman saya, dan tentunya akan menjadi sebuah membuat kalian penasaran karena kita mempunyai barang bukti atau dokumen berupa foto yang nanti akan kita cantumkan di tengah-tengah video. Dan sebelum lanjut seperti biasa, apa kemudian? Aduh, oi. Jangan lupa saya lagi ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, lalu like, comment, and share. Segitu. Nah, seperti yang tadi dikatakan, untuk video kali ini sedikit berbeda. Dan ternyata host kita mempunyai pengalamannya tersendiri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak. Bagaimana Kang ceritanya Kang? Jadi gini ya, awal mulanya itu bukan, jujur aja ini bukan cerita pengalaman saya pribadi, Ya. tapi cerita teman saya, Be. Iya, ya. Nah, saya kan udah berteman sama dia bertahun-tahun ya, Be ya. Jadi saya tahulah karakter dia gitu kan. Iya. Mana yang suka teman yang suka berbohong, cerita ngada-ngada, atau yang serius gitu kan. Iya. Nah, saya kenal orang ini tuh kalau dia cerita, kalau A ya A, B ya B, jadi Iya. nggak ada tambah-tambah gitu kan. Nah, Iya. waktu itu dia cerita kebetulan di tempat kejadiannya itu ada saya juga gitu kan. Di tahun 2021 kok masalah gitu kan. Kita tuh kan kumpul kan biasa kan ya, liburan gitu kan, malam minggu gitu kan, anak-anak remaja biasanya nongkrong gitu kan. Nah, kita nongkrong lah dari jam 10 gitu, ngobrol masalah gitu kan. Jam 10, tanpa kerasa udah jam 2. Pulang lah kita, kebetulan saya rumahnya deket dari tempat nongkrong itu. Saya mah cuma jarak berapa menit gitu kan udah nyampe. Nah, Jadi dekat lah deket rumahnya gitu ya. kan. Temen saya mah beda sendiri dari yang lain. Ya. Wah, ngamplong kamu lah gitu kan, jauh gitu kan. Jauh ya. Saya samakan si Kevin lah di sini lah, si Kevin. Nah, si Ya. Kevin ini pulang lah. Jadi jalan menuju dia pulang itu, kita kan bisa disebut daerah saya gitu kan, padat penduduk lah gitu ya. Jadi jarang ada lahan kosong gitu kan, rumah gitu kan kan. Oh iya. Jadi cuma ngelewatin gang gitu kan, jalan umumnya itu gang gitu kan. Gang cuma bisa lewat satu motor kalau di sini. Satu motor gitu kan rumah itu. Nah, tepat di satu rumah gitu kan, rumah kanan kirinya ini rumah kanan kiri rumah. Nah, rumah ini kosong, rumah belah kanan ini kosong, belah kanan ini kosong. Kosongnya itu udah berapa lama? Nah, Kang? udah lama lah dari saya kecil tuh. Oh, jadi udah puluhan tahun lah gitu, udah belasan tahun gitu kan. Sempat ada yang tinggal di situ, tapi nggak lama keluar gitu kan, yang ngontrakin itu kan. Iya. Nah, rumahnya emang 2 lantai gede gitu. Semua itu pada waktu itu lagi kosong betul rumah itu kan, kosong. Yang sebelah rumah kiri, rumah yang sebelah kiri itu ada penghuninya. Jadi berdekatan lah tetangganya gitu. Depan gitu kan, yang jalan gitu kan. Nah, teman saya pulang, si Kevin ini pulang. Dari awal dia ngerasa kayak, wah, kayak ada yang aneh gitu kan, nggak seperti biasanya gitu kan. Pulang seketika dia langsung ngeliat langsung gering Be, Ke belakang kan, jadi ke samping. Nah, si rumah itu tuh jadi jendela 2, pintu 1, tengah-tengah pintu, kanan kiri jendela. Dia ngeliat di jendela seperti ada bayangan hitam. Bayangan hitam seperti apa itu bayangan hitamnya? Kayak Kayak orang, tapi masyarakat juga tahu rumah itu kosong gitu. Tidak ada siapa-siapa, meskipun ada orang pasti terang lah. Iya. Pasti ada penerangan lampu atau gimana. Ini kosong. Di rumah itu apa sih? Rumahnya gelap atau Gelap. Pasti nyala gelap. gitu, gelap. Oh, Cuma nggak nyala itu lampunya. Minim penerangan, paling ada penerangan pun itu dari rumah tetangga. Oh, dari rumah Dari tetangga, warga lah gitu. Ya, ada penerangan sedikit gitu kan, itu pun kapus sedikit bang. Pas dia ngeliat gini, bayangin gitu. Pas dia ngeliat gini, dia juga langsung, si makhluk itu pun langsung balik lagi. Oh, langsung ke pinggir lah gitu, istilahnya sembunyi gitu. Kayak seperti, kelihatan, langsung balik lagi gitu kan. Kayak orang yang lagi ngintip gitu. Gitu, ngintip. Oh. Otomatis di sana teman saya langsung kaget. Tapi yang saya kenal ya, teman saya itu
dia orangnya cukup tenang terhadap kayak gitu ya, Cuek tenang, gitu ya. cuek gitu kan. Cuek, iya. Yang dia apa ya bikin itu tuh kagetnya karena kaget gitu kan. Oh, baru ngelihat lah gitu. Gitu kan, Oh, kaget. gitu. Dia langsung nggak pikir panjang, jalan lah biasa lagi gitu kan. Jalan. Lagi berjalan menuju rumahnya gitu kan. Dari yang asalnya jalannya cuma bisa lewat satu motor, Iya. dia masuk lagi ke gang. Nah ini lebih parah lagi, bukan cuma satu motor, satu orang. Gangnya itu Gang kecil. sempit, itu kecil banget, cukup buat Sempit. satu orang aja. Jadi Sempit. kehimpit sama rumah tetangga itu. Jadi masuk gang, kanannya itu kosan. Kosan. Itu pun bagian belakang. Jadi membelakang Oh, bagian jalan. belakangnya itu buat di gangnya itu. Oh, kosan iya. itu. Sebelah kirinya itu bekas pemancingan. Ya. Tapi udah nggak kepake. Jadi udah ada pohon-pohon pisang gitu kan. Udah terbengkalai lah gitu. Terbengkalai gitu kan. Ya udah nggak kepake gitu kan. Sambil berjalan gitu kan, dia pulang ke rumahnya. Dia sambil mikir gitu. Tadi apa gitu kan yang dilihat kan. Iya. Dia juga, oh mungkin udahlah. Sebelum sampai rumah mah nggak berpikir kemana-mana dulu gitu kan. Iya. Karena masih panik. Lagi berjalan, dia pikir cuma ngelihat itu doang, ternyata kejadian lagi di gang jalan itu. Di gang yang sempit itu. Dia ngelihat jalan, dia jalan sama ngelihat ini kan pohon pisang. Nah di sebelahnya, Di sebelah pohon pisang sebelahnya itu. nah kalau misalkan orang-orang itu kan, kalau saya nggak dengar cerita dari orang-orang, kalau di pisang itu identik dengan Ya, tahu lah. pacica. Ya, pasti tahu lah, kalian juga pasti udah tahu. Kalau misalkan di samping pohon pisang itu pasti ya udah tahu apa penghuninya. Nggak mungkin nggak jauh-jauh dari sosok itu. Kalau bahasa Maroko mah pocong. Seperti itu yang bisa yang gitu kan. dijelasin sama Kang Mupi. Nah, tapi ini bukan bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Yang dia lihat kayak hitam lagi, sama makhluknya hitam, tapi mungkin beda dari yang sebelumnya ya. Yang dari rumah itu Dari yang dulu rumah beda, sebelah. beda. Jadi dia itu nggak hitam. Kalau mungkin nanti digambarin sedikit kayak kalau di Herodota itu ada namanya spektrek, jadi hitam banyak, hitam semua putih. Hitam semua dari atas sampai bawah hitam semua. Nah jarak pohon ke jalan itu dekat, Bek. Ya tapi itu cuma segini jaraknya. Kira-kira berapa meter itu? Berapa meter? 2 meter ada 2 meter. 3 meter, 4 meter lah. 3 meter Pak. Lumayan lah. Lumayan dekat juga teman-teman ya. Kebayang, udah mah dia sambil mikir jalan gitu. Apa gitu. Pas dia ingat gini, aduh. Terus yang kejadian sama teman Kang Mupi ini langsung Seperti bagaimana nih? Kaget lagi dia. Kaget lagi tuh. Astagfirullah tuh kan, apalagi dia langsung jalan, dia nggak lari, cuma jalan agak cepet. Jalan cepat. Terak gitu. Dalam rumah. Sumpek aja udah gitu kan. Hari berikut. Nah, 2 hari kemudian, bukan 2 hari sih. Setelah kejadian itu besoknya dia sakit. Dia sakit Sakit sampai sakit 2 hari. Sampai sakit 2 hari dan demam, pokoknya panas dingin lah dia. Ya. Demam. Nah, di kejadian berikutnya beberapa bulan kemudian lah, si dia ini ceritanya udah dapat kerja, udah dapat pekerjaan gitu kan di suatu perusahaan swasta lah, ada di daerah Cimahi gitu kan. Ternyata dia kerja 3 shift. 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3. Ya. Nah, pada suatu hari pas shift 3 dia itu kan kerja kan masuk jam 11. Ya, Masuknya jam berapa, Bang? masuk jam 11. Jam 11 malam. Otomatis jam setengah 11 lah kita berangkat gitu. Ya. Dari jam 10 dia itu masih persiapan lah, Prepare ya. prepare bekerja gitu kan. Pas dia mau bekerja gitu kan. Terus pas mau berangkat baru manasin motor kayaknya dia. Pas mau berangkat dia kan rumahnya itu ada CCTV, Be. Oh, ada CCTV-nya. CCTV karena daerah itu rawan ya bukan apa curi motor ya, gitu. banyak warga sekitar masih jalannya masih kurang ya, inilah gitu, keamanan safety-nya keamanannya lah gitu. Nah masa CCTV karena masyarakat di situ pun nggak sedikit yang kehilangan motor gitu kan. Masang CCTV itu. Nah si rumahnya itu dia masang itu jadi depan rumah, di atasnya itu ada dipasang CCTV itu di situ. Ya. Nah CCTV ini kalau misalkan ada sesuatu yang muncul atau lewat itu pasti bunyi ting ting ting. Kayak alarm lah gitu. Iya. Alarm gitu. Tuk, tuk. Pas dia mau berangkat
si CCTV ini bunyi. Wah, dia curiga kan, dia pikir awalnya ini maling gitu kan, takutnya maling gitu kan. Pas dia lihat ke depan, ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa itu. Situasi pada saat itu di rumahnya cuma ada ibunya dan si Kevin ini. Jadi rumah itu cuma berdua aja. Yeah. Si CCTV ini nyala, ting 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 gitu kan. Ketika dia lihat nggak ada siapa-siapa, nah dia curiga lah, ngeliat tadi dokumen kan si CCTV apa sih ada riwayat dokumen yang hasil dari CCTV gitu kan, itu, bisa lihat dari aplikasi atau apalah gitu kan, gitu kan. Iya. Nah ternyata pas CCTV itu mengarahkan sesuatu, dan nanti kita cantumkan di apa video ya, ini yang ada di video ini. bukti foto Dokumen di ya? foto itu Ya. ada di sini ditampilkan. Jadi yang direkam itu seperti tadi pocong gitu. Itu jelas pocong. Itu sosok pocong itu sedang yang berada di mana itu Di berdirinya? depan kamera. Jadi misalkan ini kamera, nah di sini kamera nih, kamera. Nah gini depan kamera ya, gini. Jadi ngerekam itu pas mukanya banget. Astagfirullah. dan saya jujur, saya pribadi yang selama ini udah apa ya, nggak pernah ngeliat kayak gitu kan, makhluk kayak gitu. Saya ngeliat seperti itu aneh gitu. Saya baru pertama kali aneh itu serem gitu kan. Nah pas ketika itu teman saya si Kevin ini, ketika dia melihat itu dan ke depan nggak ada siapa-siapa, masih nggak ada siapa-siapa itu kan. Tapi yang dari kerekam sama CCTV itu udah kelihatan sosoknya. Udah kelihatan, dan alarmnya pun masih bunyi. Dia tuh udah di posisi itu, udah di posisi itu ada. Dia lagi berdiri tapi dia di depan nggak ada. Dia nggak kelihatan. Si alarm itu masih bunyi. Dan ternyata si alarm itu tuh bunyi sampai subuh. Sampai dia nggak kerja karena ibunya takut. Otomatis dia nemenin ibunya lah. Oh. Dia nemenin ibunya gitu kan. Karena ibunya juga pasti takut itu kan. Jangankan ibunya, kalau saya pribadi juga saya takut. Iya, pasti teman-teman pasti kayak gitu, iya. Karena di rumah itu nggak siapa-siapa selain mereka berdua gitu kan. Iya. Dia izin lah ke tempat kerjanya gitu kan. Pas saya izin nggak bisa ikut kerja hari ini karena berdoa. Akhirnya sampai ada subuh kok masalah. Alarm itu berhenti. Jadi pas adzan subuh alarm itu berhenti. Tapi dari sebelum dia mau berangkat kerja sampai nggak jadi itu, si sosok itu masih ada kah di depan CCTV itu? CCTV-nya ya? Iya. Ada, makanya itu sama teman saya jadi dokumen, bukan dokumen. Jadi disimpan gitu gambar itu. Disimpan, dan alhamdulillahnya ketika saya dipinta boleh gitu kan, sama saya minta izin juga ke si Kevin ini, ya, boleh untuk izin buat mengeserkan gitu kan ke teman-teman semuanya. Nah, Kang Mupi, saya ada sedikit pertanyaan nih yang masih penasaran gitu. Yang di rumah kosong itu kira-kira dari tahun berapa Kang Mupi selama ditinggalkannya gitu? Tinggal sama pemiliknya gitu. Kalau yang saya tahu dari rumah itu tuh dari 2000 berapa ya? Kurang lebih 2010 2011-an lah. 2010 2000 segituan, soalnya saya ingat masih kecil gitu kan. Yeah. SD kelas 6 gitu kan. Iya, sekitar segitu. Nah, terus di rumah itu juga terutama sama anak-anak ya, sama anak-anak remaja daerah situ terkenal angker lah. Karena saya pribadi juga kalau ngelewat ke situ tuh hawanya beda lah, agak merinding ya, lah gitu ya. Kalau dulu waktu masih kecil tuh kalau situ lari jujur lari gitu kan, karena takut, karena jadi sugesti gitu kan. Dari udah ketahuan di rumah itu kosong. Apalagi dulu mah rumah itu tuh berhadapan-hadapannya kosong, nggak ada penghuninya. Berhadapan-hadapan depan ya, itu yang tadi kanan kiri gitu kan. Kanan kirinya. Yang kiri juga dulu mah kosong. Itu juga terkenal sangat itu. Iya. Belakangnya juga ternyata sama gitu kan. Jadi dua rumah itulah yang warga juga udah pada tahu gitu kan. Apalagi kita anak-anak remajanya gitu kan. Yang tahu tinggal gitu, tinggal di daerah situ gitu ya. Banyak sih kalau penampakan, nggak tahu ya, mungkin
dialami juga sama warga sekitar, cuma saya kurang tahu, nggak kepo juga gitu kan. Oh iya, iya. Mungkin nanti bisa ngobrol lagi gitu malah. Terus Kang Upi nih yang cerita yang di gang tadi itu Kang Upi gimana? Yang pas gang itu yang cuma satu orang aja itu, sama kan tadi sama Kang Upi bilangnya pas si Kevin itu pulang kan masuk ke gang itu terus ketemu sosok yang benar-benar deket tuh, itu kayak gimana ini perasaan dia tuh Kang Upi? Kalau penuturan dari teman saya gitu kan, si Kevin ini gitu kan, dia gimana ya, mau lari tapi mungkin lemas gitu kan ininya. Jadi udah keburu mental lah kena gitu kayaknya kan, Bang. karena dia juga nggak menyangka bakal ketemu lagi gitu kan, soalnya kan udah kejadian sebelumnya gitu kan di rumah itu gitu kan, ketika dia pulang hampir padahal itu ke rumahnya itu jarak deket lah pokoknya mah, nggak jauh gitu kan, Tinggal beberapa meter lagi 3 lah meter gitu. lagi nyampe gitu di rumahnya, ternyata ketemu lagi gitu kan Sama sosok sama si Spectre itu gitu kan. Spectre itu kan dia langsung mau lari di mana gitu kan kata dia gitu, tapi dia coba tenang aja, tapi jalannya mungkin agak cepat gitu kan. Tapi pas dia jalan itu sosoknya masih ada atau ngeliatin Masih apa ada, gimana? masih ada itu si sosok itu. Jadi dia aja sosok ini diam, dia jalan, Jadi ngelewatin sosok itu. ngelewatin karena dia kaget, aduh jalannya mulai Oh jadi cuman sekali lihat ini aja langsung jalan lagi gitu. jadi dia nggak langsung Nggak langsung natap terus ke dia natap, gitu. nyari Cuman dia gitu kan. jadi cuman dia tahu bahwa di situ ada sosok gitu. Gitu kan. Oh. Dia langsung di rumah langsung mikir dia kan 2 kali senada dia kan Ya saya masih kebayang teman-teman nih di gang yang sesempit itu ketemu sosok kayak gituan, bagaimana rasanya? Pasti sangat ya lumayan pasti ngeri lah gitu. karena keadaan yang mungkin jalan juga sempit gitu kan, kanan kiri udah kanan tembok, kiri bekas pemancingan itu gitu kan. Itu udah pokoknya minim penerangan banget juga di situ. Terus di gang itu nggak ada penerangan. Nggak ada pesan. Pulang jam 2 itu. Pulang jam 2. Ya, jam 2 lebihan lah. Makanya teman saya itu si Kevin ini besoknya itu sakit gitu. Langsung sakit ya 2 hari ya. Tapi saya sakit 2 hari sih. Waduh. Mulai lumayan nguras energi juga teman-teman ya. Iya. Terus nih Kang Upi yang terakhir nih, yang di CCTV itu, si Kevin kan sampai nggak masuk kerja nih, nggak masuk kerja. Apakah dia sedang manasin motor lagi di luar, manasin motornya lagi di luar, apa gimana tuh Kang Upi tuh? Nah, kalau kata si Kevin ini, jadi dia manasin motornya di dalam. Oh di dalam. Sebenarnya nggak tahu manasin, nggak tahu persiapan gitu kan. Oh iya. Pokoknya sebelum dia mau ngambil motor atau manasin motor itu, si alarm CCTV udah nyala. Oh. Ting ting ting, ketika dia ngecek keluar nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dia pikir kan ini maling atau apa gitu kan. Jadi kiranya itulah gitu kan. Karena yang ditakutin emang itu gitu kan, Ya, awalnya gitu kan. awalnya. Ternyata pas dilihat dari rekaman atau aplikasi apa gitu kan di CCTV itu, ternyata itu yang terekam. Nah, buat teman-teman mungkin bisa kasih pendapat atau pendapat kalian gimana, mau percaya atau enggak itu bagi kalian. Pendapat kalian bisa di komentar lah di bawah gitu kan. Iya, seperti itu. Terus kan kita juga punya punya buktinya lah, itu kita ada buktinya bahwa yang dilihat oleh CCTV itu ada. Ya. Kebetulan saya juga tadi sudah melihatnya dan cukup menyeramkan juga sebenarnya gitu. Ya ini Kang Upi nih, satu lagi nih. Dan si sosok itu kan dari jam 11 ya, dari jam 11. Nah, kurang lebih jam 11. Kurang lebih jam 11. Sampai ke subuh, apakah dia ngecek lagi atau gimana itu? Oh, dia karena ibunya gitu kan, ibunya nggak mau ditinggalin gitu, mau gimana gitu kan kata dia ngecek sekali tetap masih nggak ada. Dia pokoknya dia fokusnya ngejaga ibunya. Fokus ngejaga ibunya. Cuma takut gitu. Ngecek ke depan lagi itu nggak ada. Cuman kalau di CCTV masih ada itu. Masih ada itu. Astagfirullahaladzim. Jadi yang di rekaman CCTV itu ada, pas dia ngecek pas di tempat si makhluk itu ada kosong, ada siapa-siapa. Mungkin teman-teman ngerasa aneh atau gimana ya mungkin dari setiap orang kan beda-beda gitu, bisa ada yang bisa melihat, bisa ada yang enggak. Jadi ya cukup buat jadi pembelajaran aja buat kita bahwa dimanapun mereka pasti ada. Toh
kita hidupkan berdampingan. Jadi kita ambil sisi positifnya aja lah buat teman-teman yang ada di rumah. Baik, mungkin segitu aja ya Kang Upi dari cerita Kang Upi. Makasih banget sudah bisa mampir lagi ke sini. Ya mungkin itu cerita teman saya guys. Dan buat teman-teman juga nih, kalau punya cerita horor juga bisa. Nah, bisa datang ke sini teman-teman Bisa ya. datang ke sini atau mungkin bisa email kamu Pi. Nanti Bisa kita kirim ke bisa email. kirim ke email kita atau ke IG juga bisa. Yang nanti kita cantumkan di kolom deskripsi di video ini ya. Baik, terima kasih ya untuk Kang Upi. Kang Dian, boleh masuk Kang Dian? Oh iya, siap. Alhamdulillah cerita telah usai ya. Penasaran dengan video berikutnya ya? Nanti kita tunggu tahun depan gini. Mungkin hari berikutnya. Bahas. Ya. Saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bunyikan notifikasinya.